Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimba Ayu Dwi Nurtinsan dari kelas 642A03 ingin mempresentasikan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Di slide pertama ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Permintaan berdasarkan daya belinya dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan membeli. Sedangkan potensial permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tapi belum melakukan pembelian. Kalau yang absolut itu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Pada slide kedua yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang tersebut bertambah. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Pengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau penggenap. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada tingkat pendapatan per kapita. Dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka daya beli semakin kuat, dan sehingga permintaan terhadap suatu barang itu meningkat. Nah, yang terakhir itu selera atau kebiasaan. Tinggi rendahnya suatu permintaan itu ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Di slide selanjutnya ini ada hukum permintaan. Nah, pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan dibanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya apabila harga turun, jumlah barang meningkat. Ada kurva permintaan. Kurva permintaan itu didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Selanjutnya ada teori permintaan. Perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga relatif juga akan turun. Di slide selanjutnya ada faktor yang menggeser kurva permintaan. Yang pertama, itu ada faktor harga barang yang diminta atau barang itu sendiri. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Yang kedua itu faktor bukan harga. Kurva permintaan bergerak perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta terjadi semakin tinggi atau semakin menurun. Slide ke-8 ini ada teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Yaitu ada harga faktor produksi, biaya produksi, dan teknologi produksi, serta jumlah pedagang atau penjual. Di slide ke-9 itu ada hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Maka sebaliknya, makin rendah harga suatu barang itu, semakin sedikit pula barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran.
Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Di slide ke-10 itu ada faktor yang dapat menggeser kurva penawaran, yaitu kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. Terus yang selanjutnya itu terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya ada keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan penetapan kondisi yang tidak ingin menambah atau mengurang antara harga dan produk yang dijual. Selanjutnya ada perubahan keseimbangan pasar. Terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam memahami keadaan yang terjadi dengan adanya pengaruh keseimbangan pada pasar, dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan permintaan yang ada. Terjadinya proses tawar-menawar dalam dunia pasar dengan tujuan untuk merapatkan kesepakatan harga tersebut. Dan jangan lupa juga catat setiap penjualan yang terjadi pada bisnis itu dicatat. Dengan begitu kita bisa melakukan analisa mendalam dan dapat memastikan bahwa produk yang kita buat ini tidak melebihi atau mengalami kekurangan terkait permintaan konsumen. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.